biasanya kalau yang memang karena otot ya, karena peregangan saat persalinan gitu ya, atau karena itu biasanya di 2 minggu pertama udah kelihatan miring ya. Dan kalau ini biasanya anaknya rewel karena kan dia kesentuh tuh pada saat mandi gitu ya, namanya overstretch gitu ya. Jadi ya tergantung kondisinya ya. Jadi biasanya yang terlihat dulu adalah yang torticollis ya. Kalau CDH ini sebetulnya ini kan yang congenital hip dislokasi, tapi yang dislokasi hip karena suatu kondisi seperti CP itu juga ada ya. Tidak dibahas di sini sih, sebetulnya itu adalah efek dari kondisi CP di mana dia terjadi posisi atau postur yang asimetris gitu ya. Jadi sehingga di usia 2 tahun memang kaput acetabulumnya juga belum berkembang dengan baik, ininya masih bisa keluar masuk ya, dia mulai mungkin dari displasia, lama-lama subluxasi ya kan, keluar balik lagi, lama-lama dia benar-benar keluar dislokasi gitu ya. Sambil sedikit-sedikit kita bahas nanti tentang CDH lagi ya. Ini sedikit aja tentang torticollis. Tadi udah benar ya apa definisinya ya. Jadi kira-kira dia ya, cedera pada otot karena masalah posisi maupun masalah pada saat proses persalinan, di mana masalahnya terjadi pada sisi yang homolateral untuk set fleksi, tapi untuk rotasinya dia ke arah yang retrolateral ya. Ya kira-kira gini. Jadi kalau dia coba sekarang kamu bisa tahan kayak begini semua ya, tahan yang kencang, terus kamu sampai bisa kamu menemukan otot sternocleidomastoidus ya. Jadi nanti insersi sama origonya ya. Jadi kalau kita kan origo di atas ya, origo insersi. Kalau dia justru origonya yang di bawah, insersi di atas. Karena kan kalau dia memendek, nah dia yang berkepala yang bergerak. Kira-kira gitu kalau kita mau menemukan otot dia. Ya, jangan pegang-pegang pencet-pencet kayak gitu ya. Kalau misalkan nanti latihan sama teman-teman, nanti kita kan prakteknya torticollis. Karena di situ juga ada ini kan, ada pembuluh darah ya. Jadi kira-kira gini, kalau kamu udah ketemu sama SCM, sternocleidomastoidus, misalkan namanya anak, kamu tinggal ini kan dia memendek, tinggal ini dia. Jadi bentuknya kayak begini. Ya, nanti kalau ujian ditanya kanan, terus gimana? Set fleksinya kanan, rotasinya ke kiri bu. Yang benar. Enggak bu. Set biasanya kamu kayak gitu. Itu jawabannya nggak akan diterima karena adanya cuma kanan sama kiri. Ya. Jadi harus pasti bisa ininya. Oke, ini tadi udah dibahas masalahnya, sorry ya, ini juga agak lari-lari. Ya bisa karena lahir sungsang atau lahir sulit. Ya, jadi lahir bisa karena berat badan, kebanyakan adalah berat badan yang besar. Tapi kalau sekarang angka kejadiannya semakin rendah di Indonesia juga ya. Jadi kalau dilihat karena memang begitu besar, kelihatan besar, panggul ibunya sempit, udah sesar gitu. Sebenarnya kalau kita udah biasa, saya dulu sempat ada beberapa tahun dinas di kebidanan, jadi saya sebetulnya sedikit-sedikit saya tahu kira-kira nih yang panggulnya sempit yang kayak gimana gitu ya. Agak sulit untuk melahirkan secara normal ya. Oke, ini udah ya, ini posisi normal. Nah, sungsangnya seperti ini kira-kira. Nanti ada lagi kalau lintang melintang begini ya. Kalau sungsang bisa lahir ke pangkat duluan atau kaki duluan. Ya, ini sama gambarnya kemarin hampir sama dengan yang, cuman kalau lesi plexus brachialis yang birunya itu ya. Kalau kita ngomongin sternocleido yang merahnya yang di atas. Nah, di atas ya yang segaris begini ya. Kalau yang menjulur ini kan ini plexusnya nih. Makanya di dekat-dekat ini kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi posisi kepalanya simetris ya. Straight fleksi ke sisi yang bermasalah dan rotasi ke sisi yang berlawanan.
masa fibrosa tadi udah dibahas bagian ada yang kenapa sih tadi fibrosis kenapa jadi permanen gitu ya. Sebenarnya kalau udah jadi fibrosis begitu penanganan cepat kita lakukan seminggu 3 kali dengan masas ya, dan kita nggak pakai IR ya, pakainya ultrasound ya, dengan tentunya kan ultrasound kan ada yang continuous, ada yang intermittent, ada yang pakai 3 MHz, ada yang pakai 1 MHz. Nah itu disesuaikan dengan kondisi bayi ya. Ini bayi jangan bisa main sama orang tua pakai continuous 1,5 watt per centimeter persegi gitu ya. Beda ya. Ya. Nah tadi kenapa sih kok emang ini menjalar ya, kok tangannya jadi berpengaruh gitu ya. Makanya jawabannya ada, bayi cenderung mengabaikan dengan silateral. Kalau dia begini, jadi akhirnya yang aktif yang tangan satunya yang satunya. Jadi, oke. Nah kalau kanan berarti dia set fleksi kanan, rotasinya ya ke kiri. Ini kalau ada juga yang datang yang misalkan dia benar-benar muskulonya nggak terlalu kelihatan waktu kecil, jadi terabaikan, begitu 1 tahun datang dia udah miring kayak gini, kemana aja bu, karena nggak ada masalah, dipanggil juga nengok nih juga nggak ada masalah gitu. Jadi sedikit sekali gitu ya, tapi semakin besar itu semakin ketara pemendekannya ya. Begitu datang ke kita udah plagiosefali, jadi rahangnya ngikutin ya, karena mau kan kita belajar refleks, oh belum ya, ya kayak apa namanya correcting reaction ya. Jadi walaupun kepala kalau kita dimiringin gini kan kita kepalanya nggak mau ini kan, nggak mau ikutan miring jadi begini gitu ya, kita tetap aja akan berusaha seperti ini gitu kan, mata dalam satu garis. Nah, gitu. Dia juga berusaha seperti itu walaupun dia miring gini, tapi dia pengen gitu. Jadi akhirnya rahangnya yang menyesuaikan, kepalanya menyesuaikan, jadi seperti ini ya. Jadi apa, bukan peyang ya, saya bilang sampai bisa kelihatan bahwa sisi pipinya sebelah sini itu bisa tampak lebih lebar dibanding yang sebelah satunya. Oke, ini yang perlu diingat, mana aja sih. Nah origonya di depan mandibular striatumnya, jadi origonya justru di bawah, biasanya kan dia lebih ke bagian atas ya, dan insertionnya justru yang di belakang. Jadi kalau kamu bisa menemukan si sternocleidomastoideus tadi, pasti kamu bisa meraba mana itu mandibular striatum, mana itu processus mastoideus. Oke, contohnya ya. Ya, penurunan kewaspadaan ini problem yang disampaikan oleh Ross 2012 ya. Nah, ternyata dia juga sampai di yang poin ketiga itu sampai gangguan untuk tumbuh kembangnya, motoriknya ya, kemampuan gerak transisi, perkembangan reaksi postural yang tidak lengkap ya, karena dia kan asimetri ya, dia asimetri, pandangannya asimetri. Kemudian akan ada keterbatasan aktivitas dalam menjaga postur di posisi midline. Nah ini kedepannya kira-kira potensi masalahnya apa? Keterbatasan aktivitas posisi dalam menjaga postur di posisi midline. Keterbatasannya apa? Problem selanjutnya apa? Walang sampai rotasi sipil. Apa tadi? Posisi menjaga postur tuh, cluenya di postur, di posisi. Kalau kamu tuh enak loh diajarin itu apa, kuis berbintang itu ya. Sulit melakukan reaksi proteksi dan keseimbangan dengan baik ya, iya karena di posisinya seperti ini, jadi kalau jatuh ke sana biasanya lebih tumbang ya kan. Jadi kalau kanan gitu dibanding kalau dia di posisi sini akhir ya, potensi menjadi deformitas seperti pelvic obliquity. Jadi ya udah, skoliosis pasti ya problemnya sampai ke sini. Contohnya aja deh yang paling ringan, saya punya miringan di sini, apa namanya, di lumbar ya, 20 derajat. Itu aja udah mempengaruhi putaran panggul saya. Jadi kalau misalkan
diukur, saya tahu itu kan jahit saya gitu ya, saya suka komplain gitu, kenapa kok tangan saya yang kanan ini kurang panjang gitu, apa namanya, celana juga gitu kan, estetik kan itu sebenarnya ya, kalau kesana-sananya ini nanti urusan ini estetik, kita nanti estetik. Terus ternyata dia tahu, oh ya besok tenang aja Bu, jahit lagi ke dia nggak ada masalah, dan saya nggak pernah menyampaikan, tahu-taunya udah kesini-sini baru ibu tuh lengannya lebih panjang kanan, tuntainya juga lebih panjang kanan, jadi panggulnya naik, saya ada rotasi. Waktu saya ambil D4 ya di Solo waktu itu, kita ada terapi manipulasi kan, manipulasi panggul, ternyata memang benar, jadi kaki saya lebih panjang 1 cm yang kanan, jadi begitu dibetulin posisinya ya, dikeretak gitu ya, baru sama. Tapi hati-hati jangan keretak-keretak sendiri ya. Oke, komponen intervensi pilihan pertama untuk CMT. Ini CMT itu bukan, itu mah CIMT ya. Ya ini pasif romnek, ya terus aktif romnek, perkembangan gerakan simetris, adaptasi lingkungan, dan edukasi orang tua atau pengasuh. Nanti kalau bayi itu bagaimana, anak posisinya harus bagaimana di dalam satu ruangan, posisi sinar, posisi segala macam ya. Kira-kira lanjut aja. Ini tadi udah di apa namanya, dibahas sedikit tentang kinesiotaping ya. Kalau kamu belajar kinesiotaping yang tadi kan bilangnya ada penguluran ya, maksudnya saya nggak ngerti itu tadi tappingnya ada di mana sih, di sisi yang ini ya, yang problem kan ya, terus dia ditarik, terus biar apa ya fungsinya kira-kira? Udah belajar tapping belum? Udah. Kira-kira fungsinya buat apa itu? Tapi baru muka doang. Tapi kita buat relaksasi. Nah kalau relaksasi untuk apa? Stimulasi ya. Stimulasi tappingnya tapping apa? Neuromuscular tapping, NMT atau neuromuscular tapping. Kalau neuromuscular tapping, prinsip pemasangannya adalah dia mau dipanjangkan sepanjang-panjangnya bodinya kita, area yang mau di itu ya, yang mau dikasih tapping, terus diukur tappingnya, baru ditempel kan? Ya kan habis itu dia, nah supaya pengingat pertama ya sirkulasi darah juga ada, karena ada otot, kulit dan jaringan di bawah kulit ya yang terangkat sehingga terjadi perbaikan sirkulasi darah ya, terus kemudian sensasinya juga ya, jadi kayak gitu. Kalau tadi ditarik justru tappingnya yang ditarik, nah itu yang saya nggak ngerti, mungkin kita nanti lihat-lihat lagi jurnalnya untuk kortikolis ya. Jangan sampai ditempel di sini justru bikin dia jadi malah keinget terus dia begini terus gitu ya. Sama halnya ketika bayi miring sini terus dikasih bantal supaya nggak miring, tapi yang ada dia malah usap-usap, dia pengen miring ke sana gitu ya. Jadi bantalannya mesti yang kayak gimana? Oh bantalan yang kayak donat yang jadi dibikin simetris. Jadi tujuannya adalah simetris. Jadi nggak harus dibikin langsung ke sana. Nanti kalau mau dibikin ke sana ya stretching gitu ya. Oke. Ini tadi ya, saya bilang kalau misalkan karena struktural atau karena itu tuh apa? Ya udah pemeriksaan lebih lanjut, kita perlu data tambahan. Ya, apa ronsen, CT scan gitu ya. Jadi ketahuan, karena kontraindikasi latihan pasif ya yang stretching nanti kita berikan itu adalah ini. Bisa karena macam-macam. Yang di tuberkulosis bukan yang TB paru ya. Jadi memang ada tuberkulosis yang ada kelenjar ya di sini ada. TB itu di rahim ada, di kelenjar ada ya kan. Terus saya pernah ketemu orang ya yang udah itunya SCA stadium berapa gitu kan, dibilangnya pokoknya ternyata begitu dioperasi diambil itu TB di rahim. Itu satu-satunya dia apa bersyukur karena TB loh. Jadi TB itu udah diobatin ya.
ringan, sedang, berat. Kalau sudah berat pasti kita anjurkan dia, kita coba dalam 3 bulan intervensi, habis itu kita anjurkan untuk operasi. Tapi biasanya enggak, saya belum mau dulu gitu. Ya udah, tunggu sampai dia besar, sampai dia umur 2 tahun waktu itu dia ditunggu. Jadi tiap kali, tapi ya tetap aja itu jadi benar-benar pada saat stretching bunyinya kerer terus sampai kayak gitu, tapi ya anaknya udah nggak masalah, jadi balik lagi gitu. Ya Pak nggak bisa, dia bilang kita ya nggak apa-apa lah, yang penting udah dibikin fleksibilitas tuh ya, ototnya itu dibentuk dulu di fisioterapi. Ya udah kan kita udah kasih tahu itu kan, karena dia ada di yang berat, jadi lateral fleksi kontranya ke sana itu ya 0. Jadi dia kalau 0 kan berarti dia nggak bisa di posisi netral ya. Jadi secara pasif dia 5-10, jadi sedikit aja deh. Tadi udah kategori berat. Tapi ya, operasinya apa? Sebetulnya cuma di sini aja nih. Dibuka gitu, terus dibikin Z plasti, Z. Seret. Gitu. Jadi ini otot panjang kan, dirobek Z, terus dipanjangin. Udah di plaster pakai collar. Gitu. Udah terus simetri, tinggal dijaga aja terus ininya ya. G pasti Z, jadi bentuknya Z. Sama ya nanti juga kalau lengthening itu juga sebetulnya G pasti. Kalau misalkan ini hamstringnya tight ya, itu juga bisa G pasti. Oke. Z. Z pasti. Oke, ini tadi udah sebagian. Oke. Nah ya, jadi kalau diagnosa ya, posisi kepala yang asimetri. Jadi kita kan lihatnya dari posisi kepala yang asimetri dan adanya fibros atau kependekan salah satu otot sternocleidomastoideus, sehingga kepala selalu cenderung menoleh ke sisi yang berlawanan dan fleksi ke sisi yang sama. Ini udah bukan masalah. Nah, tadi aman sih tadi ICF-nya ya. Oke. Nah, di sini aja fibros pada otot itu, jadi kita bisa sampai bilang besarnya, diameternya mana, letaknya di mana. Karena sternocleidomastoideus itu kita jadi bagi 3 posisinya. Jadi atas, tengah, dan bawah. Dia ada di mana? Di sepertiga tengah. Ya, dengan diameter 2 cm. Ya, gede loh, walaupun bayi tapi gede. Terus fibros itu permanen? Enggak. Kalau nggak diapa-apain permanen. Udah datang ke saya udah gede, Pak kemana aja ya, habis nggak kelihatan, datang ke sini udah umur 4 tahun, udah laki-laki loh padahal anaknya, udah kosmetik. Tapi kalau perempuan kan ibunya udah ngeliat banget tuh pakein baju, kenapa sih yang sini selalu aja nggak, rasanya nggak pas gitu ya kalau punya anak perempuan. Ini udah 1 tahun ya udah datang. Saudara saya sendiri aja udah dikasih tahu juga nggak apa-apa gitu. Jadi ada lah denial orang tua. Ya udah saya diemin sampai umurnya udah 4 tahun. Udah begini kan, udah mulai kosmetik, terus diintervensi fisioterapi ke ortopedi, tinggal mau operasi dia nggak mau operasi ya sudah. Itu saudara sendiri aja kayak gitu ya. Tapi nggak jauh beda kan, tetangga saya juga ada yang begini, omnya tuh dokter anak. Berarti kan emang nggak bisa juga bilangin kan kalau memang bukan keinginannya sendiri gitu ya. Ya, sifatnya keras, lembek, kenyal, mobile nggak? Mobile itu lebih mudah untuk diintervensi. Ya, jadi kalau dia kenceng di situ ya itu agak sulit. Tentunya kalau kenceng kan berarti ROM-nya juga kategorinya tadi berat ya. Oke. Ya, sama. Ya, ini nggak ada barrier, nggak ada fasilitasi. Jangan pernah lupa ke dalam ICF saya harus ada barrier dan ya, memang activity limitation itu pasti D dan depannya 4 ya, tinggal nanti tadi ada D 404, 44 gitu ya. Oke, tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang yang kita harus buat dia posisinya simetri dan geraknya normal ya, ROM-nya nggak terbatas. Oke, untuk yang ini nanti kita praktekkan ya. Kita langsung masuk ke CDH. Nah, CDH nanti kita praktekin di sini aja supaya nanti kita udah nggak praktekkan. Oke ya,
adalah ketika panjang bungkainya berbeda, itu kalau unilateral. Tapi kalau bilateral yang tampak adalah seperti dia bokongnya udah bokong wanita dewasa, ya wanita yang kalau udah menstruasi kan langsung kita Spanyol ya, langsung kelihatan gitu ya. Hati-hati, kecil-kecil udah seksi, jangan salah ya, itu nanti ya. Jadi yang normal dia masuk ke fosa acetabulum. Cuman pada anak-anak fosanya kan belum terbentuk, ya. Tapi kalau displasia dia udah mulai geser sedikit, merenggang sedikit, ya. Terus kemudian kalau yang berat dia sudah dislokasi, ya, dan karena mungkin ada gesekan dan segala macam, dia sudah bisa menyebabkan artritis, ya. Dislokasi, dislocable, subluxable, displasia. Jadi ini dari yang paling berat ya. Pertama displasia, kemudian subluxable, masuk keluar masuk, terus kemudian dislokasi udah keluar masih bisa balik lagi. Kemudian dislokasi. Oh, kemarin saya punya pengalaman. Jadi mobil kita berhenti, ada motor di belakang nggak ngerti gitu loh, atau dia kaget jatuh kan, habis jatuh dia kakinya jadi di itulah dia apa namanya, di assessment sama temen kita, oh ini dislokasi padel. Jadi karena ada bunyi terus dia kesakitan gitu. Ya begitu kembali dia mau naik motor, gantian supirnya masuk lagi, klek balik. Oh, udah balik katanya Mbak ini udah balik. Tapi betapa sakitnya ya waktu dia pertama kecelakaan tuh itu sampai kakinya bukan klonus, bukan central nervous system, tapi karena sakit ya. Ya. Hati-hati ya, naik motor juga gitu. Saya pernah ditabrak dari belakang, ya dia yang mental kan, terus fraktur ini nih, fraktur clavicula. Aduh, langsung mukanya putih kayak mayat gitu, dia pegangin dia acuh. Dia langsung tahu itu fraktur. Ibu, maaf tadi yang sebelumnya itu rotanya paling atas paling parah. Iya. Yang bawah membaik kita. Bukan membaik. Ya kita ya dari yang heboh dulu gitu lah ya. Jadi displasia kan merenggang atau bergeser sedikit, nanti kemudian subluxasi udah apa namanya udah bergeser jauh tapi masih bisa balik ke tengah. Nah kalau dislocable itu sudah keluar nih, misalkan ini fosa, ininya keluar nih, tapi masih bisa masuk lagi. Kalau yang sudah dislokasi udah dia ada di luar fosanya itu. Tapi di sini Operasi. operasi. Kalau udah dislokasi operasi. Kalau anak CP itu kelihatan dari panjang bungkai yang berbeda. Nanti setiap 2 tahun itu di ronsen. Oh ini masuk kategori yang mana dia dislokasi gitu ya. Nah kan dia misalkan ATM terus menerus ya, otomatis lah yang ini. Oke, ya. Pada sip kita boneka yang besar kayak bayi juga dia. Iya. Pak pegangin aja nih. Ya, yang pertama adalah keterbatasan abduksi. Jadi kalau dibikin ini kelihatan kiri kanannya dia akan berbeda ya. Kemudian ini yang unilateral, berarti yang satu sisi. Kemudian asimetri lipatan ya. Jadi yang lebih pendek biasanya lipatannya lebih banyak ya. Kemungkinan pemendekan salah satu yaitu salah satu bungkainya kelihatan lebih pendek. Nah, itu yang mengalami dislokasi ya. TDH kan sudah menginisiasi dislokasi kan. Jadi dia sudah terlahir dengan dislokasi ya. Ya. Pada palpasi Trochanter Mayer lebih tinggi dibanding yang satu, jadi udah lebih menonjol yang satu. Ini yang unilateral, kita lihat yang ya dia white perineum, jadi perineumnya kelihatan lebar, jadi buhai gitu ya. Ya atau disebut ya female shape of pelvis ya, bentuk panggul wanita, dan peningkatan lumbar lombosis seperti yang di depan tadi ya.
Kanan. Lihatnya dari mana? Lipatan. Lipat paha. Terus dari apa lagi? Lebih lebar perineum. Kaki. Dari hip. Hip abduksi kan tadi. Hip abduksi ya. Ini lipatannya jangan lihat lipatan yang di sini ya. Jadi kesulitan abduksi. Nah, pemeriksaan untuk mengetahui dislokasi panggul pada bayi baru lahir itu namanya uji ortolani. Uji ortolani ya hanya abduksinya aja. Ya, dia terbatas. Jadi ya sama ya, fleksi terus kemudian dibuka. Ya, mana yang lebih terbatas untuk abduksi itulah yang positif. Nah, kemudian Barlow test. Barlow test itu mana ya? Gini loh. Jadi ada lipatan paha, anggaplah ini lipatannya. Ya, ini adanya di sini. Terus kita lakukan gerakan seperti ini. Ya, kalau dia bunyinya klik itu tandanya positif, dia dislocable. Kan berarti dia bisa keluar dan bisa masuk lagi kan? Iya. Ya, jadi gini. Ini di lipatan paha. Jadi gerakannya adalah kita dorong ke sana. Sama ya, kalau ini juga begitu. Kalau yang sebelah kanan juga begitu. Jadi dorong. Oke. Kemudian Galezi, kalau Galezi itu dilihat dari tungkai atas. Posisinya fleksi, terus dilihat mana yang lebih tinggi. Kalau yang ada boneka langsung aja dipraktekin. Yang problem yang lebih tinggi atau yang lebih pendek? Kenapa yang lebih pendek yang problem? Karena? Hah? Karena walaupun femonnya keluar dari lambung sehingga dia lebih menjorok ke sana, jadi tampak lebih pendek. Ya, Galezi. Oke, ya prognosis pada CDH kalau di diagnosis sejak dini pakai Pavlik harness yang tadi sudah disampaikan juga sama teman-teman ya, yang depan 80-95% kasus berhasil diobati. Ya, jalan dia. Bagus. Ya, kalau tidak dan tidak dilakukan treatment sejak dini hingga usia 7 minggu, ya maka pertimbangan untuk dilakukan operasi. Ya. Gambar yang mana ya saya ya, ada yang modelnya ditarik. Nah, kalau lab intervensi, ya lama-lama nyeri lah ya, karena kan dia semuanya terulur, ligamennya terulur, ototnya juga terulur, bahkan mungkin terdesak, makanya dia bisa menimbulkan nyeri dan osteoartritis, jadi peradangan ya, peradangan tinggi. Mobilitasnya juga jadi terbatas, ya jelas ya, karena tadi tandanya dia abduksinya terbatas, dia terus-terusan begitu ya sudah jadi terbatas benar. Ya, kelainan bentuk panggul, ya, terutama jika pengobatan dimulai setelah 2 tahun, ya rata-rata ke tempat kita udah 2 tahun. Ya, kalau kemarin udah belajar belum di CTV belum ya? Kalau di CTV Dennis Brown Night Split. Kalau di apa namanya? CDH dia namanya Dennis Brown Hip Split. Jadi dibenggeng begini nih. Ini terus dimasukin satu ada splitnya, jadi satu masuk sini satu. Ya, jadi lebar gini dibuka. Ya, ini Fresca Pilo. Ya. Namanya sih macam-macam, itu yang belakang bagian pantat ya. Nanti ada yang terus yang golongan 2 itu untuk ininya tungkai atas keluar. Ya, Pavlik harness yang paling sederhana yang bisa segera dilakukan ya. Itu pampersnya bisa diganti
dia bisa. Tadi kata kamu ada yang posisi latihan boleh ya. Misalnya dulu ada yang seperti itu, ya dia tetap latihan. Kan dia perlu latihan untuk kontrol kepalanya, fungsi lengan dan tangannya. Ini yang pakai plester stika, shock plester ya. Ini perawatannya agak sulit. Saya punya pasien di Pregi diposisikan seperti ini 3 bulan ya. Yang tadinya udah belajar berdiri, jalan, tapi dia jinjit ya, pakai walker gitu. Pakai ini dibenerin sih, bener ya. Kan di sini di lengkening, belakang hamstring di lengkening dan Achillesnya juga di lengkening, terus langsung di gips seperti ini. Selesainya buka gips, dia nggak berani. Jadi masalah persepsi dan propriosepsi, nggak berani berlutut ya. Tapi anaknya pintar, jadi dalam kurun waktu saya sebulan 2 bulan gitu, dalam 1 seri fisioterapi dia udah mulai ingat lagi. Jadi kita kan 1 seri 1 bulan ya. 1 bulan dia udah mulai ingat, walaupun dia masih takut. Di masuk bulan kedua dia udah hampir kembali ke aktivitas seperti sedia kala. Nah sekarang kira-kira problemnya apa kalau anak habis diinin, selain yang tadi saya bilang persepsi dan propriosepsinya hilang sementara. Apalagi problemnya kira-kira? Muscle abduktornya lemah. Karena apa? Karena diposisikan abduksi. Oke, apa lagi? Masuk kontraktor, dia lagi dibenerin dia jadi kontraktor. Ada lagi? Apa lagi? Dia imobilisasi nggak sih selama ini? Nah, kira-kira itu apa efeknya imobilisasi? Selain tadi ototnya yang lemah, berikutnya apa lagi? Ya kalau saya bilang persepsi dan propriosepsi artinya tahu ya. Berarti kan secara sensoris dia ada problem, sehingga yang perlu rasa itu kan yang hilang ya. Jadi yang seperti tadi saya bilang, dia juga jadi takut ya, selain kasus-kasus muskuloskeletal seperti kelemahan dan trofis otot yang menurun. Kalau udah trofis otot yang menurun, kira-kira apa lagi masalahnya? Imobilisasi nih, ngomongin imobilisasi. Itu dibolongin di tengah, tahu maksudnya ya? Tahu nggak maksudnya? Iya. Ada lagi? Nggak ada? Ya kelemahan otot lah. Kalau sudah atrofi, berikan diem, dia nggak bergerak, berikan kelemahan. Dan jadinya spastik, jadinya sementara fleksibel. Oke? Tes-tesnya sampai di sini udah bisa dimengerti kan tuh CDH? Ya, yang ingatnya yang unilateral dengan yang bilateral. Terus kemudian penampakannya apa di uni, di bilateral apa. Terus S-nya ada apa aja. Laning. Terus ada apa lagi? Baru. Itu yang paling terus ada apa? Ya. Terus tadi intervensi selanjutnya apa? Tadi ada teman kamu yang nanya, untuk mengatasi ini untuk jangka panjangnya apa? Apa coba? Anak dengan CDH selesai masalah di operasi, selanjutnya diserahkan ke fisioterapi. Kira-kira kita mau apa ya? LM ya. Terus apa lagi? Jangan cuma pasif ya kalau ngomong LM. Apa lagi? Apa lagi ayo yang belakang. Apa lagi?
kaitannya dengan apa kalau get training? Kaitannya dengan apa? Kan problem, maksud problem get training bukannya intervensi, get analisis, ya kan itu pemeriksaan. Yang get training itu intervensi apa? Itu udah semester 5 nih, bolak-balik ngomongin apa? Ada yang bisa? Tumbuh kembangnya bisa jadi bermasalah kan? Perkembangannya, pertumbuhannya juga bisa. Kalau dia nggak pernah menumbuhkan, panjang tulang juga ditentukan oleh tumbuhan dan gerakan, ya kan pertumbuhan. Untuk perkembangannya apa? Ya dia, ya kan, jalannya mungkin jadi terhambat, belum bisa, apalagi kan terus habis mobilisasi lama dengan otot, kelemahan otot, atrofi otot, ya kan mungkin dia masih ada trauma nyeri pada saat di pasca operasi, ya itu tantangan kita jadi fisioterapi, ya jadi selain yang aktif, ya kita harus aktif. Oke.